Di video kali ini kita akan membuat sebuah tutorial cara mendaftar akun di aplikasi Ajaib. Mengapa video ini dibuat? Karena masih banyak dari teman-teman pemula yang baru terjun di dunia investasi yang masih bingung untuk mulai berinvestasi, dan banyak yang bertanya-tanya bagaimana sih langkah awal untuk mulai berinvestasi itu sendiri. Untuk itu, di video kali ini akan membuat sebuah tutorial cara mendaftar di salah satu sekuritas yang terdaftar di OJK, yaitu Ajaib, yang dimana pendaftarannya 100% dilakukan secara online. Mengapa saya merekomendasikan membuka rekening di Ajaib? Karena Ajaib memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan broker saham lainnya. Di antaranya yang pertama, pembukaan rekeningnya 100% dilakukan secara online, sehingga prosesnya lebih cepat. Yang kedua, modal untuk mulai berinvestasi di Ajaib itu sendiri sangat terjangkau, di mana dalam pembukaan akunnya, deposit yang ditawarkan mulai dari 0 rupiah. Yang ketiga, fitur di aplikasi Ajaib itu sendiri sangat mudah digunakan, sehingga kita pemula sekalipun yang baru terjun berinvestasi dapat nyaman menggunakannya. Yang keempat, informasi diberikan oleh pihak Ajaib sangat update. Informasi tersebut dapat kita peroleh dari website resmi Ajaib dan juga live Instagram dan YouTube dari pihak Ajaib. Yang kelima, uang di RDN kita dapat kita tarik kapanpun ke rekening pribadi. Yang keenam, daya transaksi atau fee broker di Ajaib itu sendiri terbilang sangat murah di antara broker lainnya, yang dimana tentang fee transaksinya yaitu 0,1% sampai 0,08% per transaksi. Yang ketujuh, dengan berinvestasi di aplikasi Ajaib, kita dapat sekaligus membeli produk reksadana di aplikasi Ajaib, yang dimana reksadana merupakan salah satu produk unggulan dari aplikasi Ajaib tersebut. Dan yang terakhir, aplikasi Ajaib atau sekuritas Ajaib aman digunakan karena terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, sehingga uang yang kita investasikan di Ajaib akan aman. Untuk mendaftar akun di Ajaib itu sendiri, kita perlu mendownload aplikasinya, atau juga dapat mendaftar di website resmi dari Ajaib, yaitu ajaib.co.id. Setelah di-download, kita buka aplikasinya, akan muncul seperti pada ini, yaitu kita disuruh untuk mengisi nomor ponsel, email, password, mengkonfirmasi password, dan memasukkan kode Ajaib jika ada. Nah, jika teman-teman memasukkan kode saya yaitu ML800, maka teman-teman akan memperoleh akun saham secara gratis. Setelah itu, klik menu daftar. Setelah itu akan muncul masukkan PIN dan mengkonfirmasi PIN. Nah, di sini teman-teman akan diminta memasukkan PIN 4 digit angka dan mengkonfirmasinya. Untuk tampilan awal di Ajaib itu sendiri seperti pada layar ini, yaitu di mana pada pojok bawah ada menu beranda, mencari, portfolio, transaksi, dan kabar. Nah, untuk teman-teman saat ini belum bisa melakukan pembelian
kita dapat kembali login ke aplikasi ajaibnya. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk mengisi data diri. Setelah itu kita akan mendapat dia saham dari kode ajaib yang kita masukkan tadi. Nah, di sini pengisian identitas terdiri dari 6 tahapan, yaitu tahap pertama yaitu mengisi nick, nama sesuai KTP, tempat lahir, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, kota, kode pos, dan foto KTP serta pendidikan. Setelah itu kita akan diminta mengisi KTP dan informasi penting, yaitu KTP, nama bank, dan nama pemilik. Setelah itu kita akan disuruh untuk mengisi profil resiko investor. Setelah mengisi semuanya, maka aplikasi siap digunakan. Melakukan pengisian identitas, maka ini aplikasi ajaib sudah dapat digunakan untuk membeli dan menjual saham reksadana. Nah, ini merupakan saya saldo saham pilihan di ajaib. Nah, untuk info penting yang ketiga yaitu mengenai jika ada pertanyaan atau keluhan dari pengguna aplikasi ajaib itu sendiri. Nah, di sini ada tombol watchlist. Kita dapat menambahkan dan menghapus watchlist yang kita buat. Setelah itu ada mencari yaitu indeks. Nah, di sini akan kita tentukan indeks harga saham atau IHSG, yaitu mengenai pergerakannya dalam time frame harian, mingguan, bulanan, dan atau bahkan pergerakannya selama
transaksi korporasi. Seperti ini, yaitu di tanggal 15 November akan ada RUPS dari perusahaan NENVY. Selanjutnya di bawah dari kalender ada info penawaran IPO. Nah, di sini kita dapat membaca dan mengetahui informasi perusahaan mana yang akan melantai di bursa efek Indonesia. Saat ini ada saham atau perusahaan dari PT Adi Property, PT Avia Avian Tbk, PT Elantra Energi Tbk, PT Wira Global Solusi, PT Cisarua Montin Tbk, PT Widodo Bakti Tbk, PT Jaya Swasta Tbk, dan lain-lain. Nah, untuk di bawahnya ada analisa saham terkini dari Ajaib, yaitu di mana saham-saham ini merupakan pilihan dari Ajaib itu sendiri yang diperkirakan harganya akan naik dalam time frame 1 hari. Selanjutnya ada informasi terkait saham-saham mana yang lagi trending. Nah, di sini kita dapat buka dan mengetahuinya. Dan selanjutnya yaitu informasi tentang kategori saham yang menjadi primadona dalam satu hari, misalnya top value, top volume, top frekuensi, dan top winner. Nah, di sini akan diberikan informasi dengan sangat jelas. Di bawahnya ada informasi terkait situs saham atau akumulasi perubahan harga saham berdasarkan sektornya, yaitu dari barang baku yang terdiri dari 80 saham, saham primer, saham energi, saham keuangan, kesehatan, perindustrian, infrastruktur, properti, teknologi, dan transportasi. Nah, untuk di reksadana itu sendiri yaitu memuat info tentang kategori reksadana dan jenis reksadana yang ada di Ajaib itu sendiri. Nah, di sini berdasarkan kategorinya ada yang terpopuler, terjangkau, syariah, dan reksadana indeks. Nah, untuk di Ajaib itu sendiri juga ada beberapa manajer investasi. Nah, yang ada Mandiri, Sinarmas, Bahana, Sekuritas, Dana Reksa, Reksadana Shalendra, dan masih banyak lagi. Nah, untuk tombol search yang ada di atas ini dapat kita gunakan untuk mencari saham dan reksadana yang ingin kita beli atau ingin kita pantau harganya. Nah, untuk selanjutnya di menu portfolio yaitu akan ada saham-saham yang atau reksadana yang kita beli akan muncul di sini. Nah, dari sini kita dapat memantau harga-harga saham dan reksadana yang kita beli. Nah, untuk di transaksi itu ada menu order dan history. Nah, di sini akan dimuat segala transaksi jual beli yang kita gunakan. Nah, untuk menu auto order ini sendiri ini merupakan sebuah fitur yang sangat berguna jika kita tidak memiliki waktu untuk memantau saham. Nah, di sini kita dapat membeli dan menjual saham secara langsung. Nah, untuk di menu kabar itu sendiri yaitu ada berita dan komunitas. Nah, di berita ini sendiri merupakan berita update yang diberikan oleh pihak Ajaib terkait suatu saham atau suatu perusahaan yang lagi banyak dibicarakan atau
kita dapat berdiskusi atau memperoleh informasi dari para orang-orang yang ahli di saham itu sendiri. Kita dapat menggunakan fitur ini untuk saling bersosialisasi dengan pengguna ajaib lainnya. Nah, untuk hadiah saham dari ajaib itu sendiri, jika kita mengundang satu teman kita, maka kita dan teman kita akan mendapatkan satu koin, yang dimana satu koin itu dapat digunakan untuk menukar satu lot saham. Nah, kita dapat membaca cara kerjanya di sini. Bagi teman-teman yang ingin membaca seperti investasi, aku bisa menaruh linknya di bagian profil dimana terdapat buku di sini ada jika kita berikan call lain yang lebih mendaftar dengan dimana daftarnya akan, maka kita akan mendapatkan iuran berita atau ada juga bonus, yaitu dimana setiap bulan dan pergerakan harga saham masuk ke dalam kita akan buka ada juga berita dan promosi dari pihak ajaib. Selanjutnya ada misi, yaitu di mana yang pertama itu tidak tarik dana jika investasi terus disimpan, maka kita akan mendapat itu untuk misinya yaitu rajin berinvestasi. Yang ketiga, total investasinya sebesar 100.000, dan yang keempat, mengajak teman untuk berinvestasi di ajaib. Yang selanjutnya yaitu ada kalkulator, yaitu di mana kita dapat mensimulasikan investasi yang kita buat mungkin secara per bulan, maka selama 3 tahun kita akan memperoleh hasil bagian. Contohnya jika kita investasi 1 bulan sebesar 1 juta lebih di ajaib, maka selama 3 tahun kita akan memperoleh sebuah keuntungan sebesar 39.998 rupiah. Nah, jika dibandingkan dengan kita menabung di bank, maka selisih yang akan kita peroleh lebih besar menabung dengan ajaib, yaitu selisih sekitar 3 juta. Nah, untuk menu selanjutnya yaitu ada kamus. Nah, di sini teman-teman semua dapat membaca-baca istilah-istilah dalam dunia investasi. Nah, di sini ada istilah mulai dari huruf A sampai Z yang dapat teman-teman baca di aplikasi ajaibnya. Nah, untuk aplikasi ajaib itu sendiri memiliki 2 mode, yaitu mode tenang dan mode gelap. Ini ada riwayat, yaitu transaksi harian kita atau notifikasi jika kita melakukan top up RTM.
selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih itu saham. Nah, di ilustrasi ini, jika kita memiliki uang sebesar 50 juta, maka sebaiknya kita menaruh uang itu agar uang itu bisa berkembang itu ke instrumen investasi apa sih? Selanjutnya saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang pasar modal dan saham kepada teman-teman semua agar lebih mengetahui dengan uang 50 juta tentang apa sih yang kita itu saham, lebih baik kita menginvestasikannya dan di bank bagaimana mekanisme atau deposito saham atau pasar modal saham sendiri, agar teman-teman untuk itu mari simak dapat video terjun langsung berikut ini dan dapat berinvestasi di saham. Untuk teman-teman semua masih banyak membuka rekening yang bertanya-tanya tentang apa sih itu pasar modal ajaib. Apakah di pasar modal itu kita dapat langsung membeli saham atau membeli instrumen investasi lainnya? Pasar modal itu sendiri yaitu di mana kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek dan tertulis di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, untuk fungsi pasar modal itu sendiri yaitu pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. Nah, di sini pasar modal sebagai wadah untuk para investor di pasar modal dapat menginvestasikannya di instrumen investasi yang ditawarkan di pasar modal itu sendiri. Yang kedua yaitu pasar modal dapat sebagai alternatif investasi seperti tadi. Nah, di pasar modal ini terdapat beberapa instrumen investasi yang dapat kita pergunakan. Yang ketiga yaitu di pasar modal itu pelaksanaan manajemen perusahaan dilakukan secara profesional dan transparan. Artinya kita dapat mengetahui segala kegiatan yang terjadi di pasar modal. Yang selanjutnya yaitu memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Nah, di sini jika kita membeli saham suatu perusahaan yang baik, maka kita dapat disebutkan sebagai pemilik perusahaan tersebut karena kita memiliki sebagian dari saham perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu fungsi pasar modal yaitu peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Nah, selanjutnya yaitu mengapa kita perlu investasi? Nah, karena kehidupan kita semakin hari semakin tinggi untuk biaya yang harus kita keluarkan dalam hal memenuhi kebutuhan, karena seiring berjalannya waktu inflasi akan terus kita hadapi. Contoh kebutuhan kita yaitu makan, untuk kebutuhan pakaian, rumah, handphone, kendaraan, wisata, dan maupun keinginan kita sendiri yaitu berpakaian, contohnya berpakaian yang bagus, memiliki rumah yang mewah, maupun canggih, mobil mewah, atau berwisata ke luar negeri. Seperti tadi kan perlunya kita investasi itu untuk menghindari sebuah inflasi. Nah, inflasi itu sendiri yaitu kemerosotan nilai uang sehingga menyebabkan naiknya harga-harga barang. Contohnya nih, saat ini dengan uang 100.000 kita dapat berbelanja kebutuhan kita dengan cukup. Nah, setelah 2 tahun lagi, maka nilai uang kita terhadap barang yang ingin kita beli akan semakin berkurang. Begitu selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, untuk itu, untuk menjaga nilai uang kita, maka kita perlu melakukan investasi.
karena tingkat inflasi tahunan dirata-ratakan sebesar 6,1%. Untuk tabungan itu sendiri, peningkatannya sebesar 2,5% di deposito. Jika kita menaruh uang kita di deposito, maka kita akan menghasilkan return 7,48%, dan untuk saham sendiri menghasilkan return yang lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 17,76%. Maka dari sini, untuk mengatasi inflasi itu kita perlu menginvestasikan uang kita ke dalam deposito atau saham agar menjaga nilai tukar uang kita. Mengapa investasi di Bursa Efek Indonesia lebih menguntungkan? Nah, yang pertama itu pertumbuhannya melebihi inflasi, tabungan, dan deposito, sehingga nilai uang kita tetap terjaga. Yang kedua yaitu dengan berinvestasi saham, kita dapat menerima dividen atau capital gain atau perubahan harga saham yang kita beli. Yang ketiga yaitu seperti juga tanah, nilai aset kita yaitu saham akan meningkat sejalan pertumbuhan atau kinerja perusahaan yang sahamnya kita beli tadi. Yang keempat yaitu kegiatan perjual belian saham di pasar modal itu sangat relatif mudah. Yang selanjutnya yaitu pemegang saham berhak atas aset perusahaan jika dibubarkan. Nah, semisal suatu perusahaan yang kita beli sahamnya mengalami kerugian atau bangkrut. Nah, untuk hak kita yaitu seluruh aset perusahaan yang dijual akan dibagikan kepada pemegang saham. Yang selanjutnya yaitu di Bursa Efek Indonesia secara otomatis ada meningkatnya volume dan nilai transaksi seiring berjalannya waktu. Nah, untuk teman-teman sendiri yang masih belum mengenal betul saham, yaitu keuntungan kita membeli saham yang pertama yaitu capital gain atau perubahan harga. Nah, semisal kita membeli sebuah saham di harga 100.000 satu lot. Nah, 2 tahun kemudian ada kemungkinan saham tersebut mengalami peningkatan ke harga 200.000 per lot. Nah, di sini kita memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual, yaitu sebesar Rp100.000. Yang kedua yaitu dividen yang diberikan perusahaan kepada setiap pemegang sahamnya. Yang ketiga bonus saham yang diberikan perusahaan jika melakukan corporate, baik itu penambahan jumlah saham dan bentuk dividen lainnya. Yang terakhir yaitu kita sebagai pemilik saham mempunyai hak suara jika perusahaan tersebut melakukan rapat umum pemegang saham. Untuk kerugiannya sendiri di saham itu yaitu yang pertama no dividend. Ada beberapa perusahaan yang tidak memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Yang kedua yaitu capital loss atau penurunan harga saham. Capital loss sendiri merupakan kebalikan dari capital gain. Yang ketiga yaitu resiko likuidasi atau perusahaan merugi atau bangkrut. Yang terakhir yaitu delisting atau perusahaan dicabut dari Bursa Efek Indonesia atau tidak terdaftar lagi di Bursa Efek Indonesia, sehingga kita sebagai pemegang saham akan rugi. Nah, untuk siapa saja yang boleh membeli saham itu sendiri, yaitu kita semua baik dari kalangan manapun dapat membeli saham, baik dalam perorangan atau
dalam institusi atau sebagai warga asing. Investor itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu investor asing atau yang berasal dari luar negeri, baik investor asing dalam bentuk institusi atau perseorangan, dan yang kedua yaitu investor lokal, baik berupa institusi atau investor lokal perseorangan. Untuk selanjutnya yaitu cara-cara berinvestasi di pasar modal. Yang pertama yaitu kita sebagai investor tidak dapat melakukan transaksi jual atau beli efek secara langsung ke Bursa Efek Indonesia, yaitu pembelian saham dilakukan melalui perusahaan efek atau broker saham yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum melakukan transaksi, investor harus membuka rekening di perusahaan efek, kecuali untuk investor institusi atau investor perorangan yang membeli atau menjual unit penyertaan reksadana atau pembelian saham pada penawaran perdana. Nah, di sini kita sebagai investor yang melakukan pembelian dan penjualan di pasar modal harus terlebih dahulu memiliki rekening di broker saham yang terdaftar agar kita dapat melakukan transaksi jual beli saham di pasar modal. Untuk persyaratan pembukaan rekening efek sendiri yaitu kita harus membuka rekening di perusahaan efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua yaitu menyerahkan deposit dapat berupa uang atau efek. Namun syarat ini untuk saat ini kita dapat menyerahkan deposit Rp0 di berbagai broker saham online yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan seperti Ajaib. Dengan deposit Rp0 kita sudah dapat membuka rekening saham di perusahaan efek tersebut. Yang ketiga yaitu fotokopi KTP yang masih berlaku. Yang keempat yaitu membuat perjanjian pembukaan rekening dengan perusahaan efek dengan melampirkan data-data diri. Untuk selanjutnya yaitu penting untuk diingat bagi para investor yaitu don't put all your eggs in one basket. Yang kedua yaitu konsisten, yaitu kita sebagai investor konsisten dalam melakukan investasi. Yang ketiga, di saham ini sendiri ada namanya high risk dan high return, yang artinya memiliki resiko yang sangat tinggi dan peluang profit yang sangat tinggi juga. Trik jitu sebagai investor pemula untuk melenggang di pasar modal itu sendiri, yang pertama yaitu punya waktu. Nah, kita di sini harus sering membaca informasi atau mendengarkan informasi tentang sebuah perusahaan yang sahamnya kita beli. Untuk kedepannya apakah perusahaan itu akan melakukan sebuah aksi korporasi atau penambahan modal. Nah, di situ informasi tersebut sangat penting untuk kita dalam mengambil keputusan ke depannya, apakah kita tetap mempertahankan saham yang kita beli atau menjualnya. Yang kedua yaitu punya skill. Nah, di saham itu sendiri kita harus mampu menganalisa secara fundamental dan juga menganalisa secara teknikal agar kita memperoleh hasil yang maksimal di saham itu sendiri. Yang ketiga yaitu punya informasi dengan membaca berita melalui website resmi, sehingga informasi yang ditulis
kita bisa mengetahuinya. Yang keempat yaitu punya dana sisa atau dana darurat. Nah, di dalam investasi ini sebaiknya kita menggunakan dana dingin, yang artinya dana tersebut jika sewaktu-waktu dana tersebut kita mengalami kerugian, maka kita tidak merasa stres atas kerugian yang terjadi di saham itu sendiri. Nah, mengapa perusahaan itu go public atau menjual sebagian sahamnya ke masyarakat? Nah, yang pertama itu agar perusahaan tersebut memperoleh dana murah yang relatif besar sekaligus. Nah, pas awal mereka menjual sahamnya, maka mereka akan memperoleh dana yang lumayan besar untuk mengembangkan perusahaannya atau melakukan ekspansi bisnis. Yang kedua yaitu biaya dan prosedurnya lebih murah. Nah, jika perusahaan ingin melantai di bursa itu sendiri, biaya dan prosedur yang harus dilalui oleh sebuah perusahaan itu terbilang relatif singkat dan murah. Yang ketiga yaitu tidak ada kewajiban membayar bunga. Yang selanjutnya yaitu emiten akan lebih dikenal masyarakat karena masyarakat dapat memiliki saham dari perusahaan tersebut, atau setiap informasi dari perusahaan tersebut akan dipublikasikan kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu perusahaan dituntut selaku terbuka sehingga memacu manajemen secara profesional, yaitu yang dimaksud di sini yaitu perusahaan akan memberikan laporan, baik laporan keuangan dan laporan kegiatan perusahaan ke masyarakat agar masyarakat lebih percaya ke perusahaan yang sahamnya dibeli masyarakat. Nah, untuk di Bursa Efek Indonesia itu sendiri ada beberapa indeks. Yang pertama yaitu IHSG yang dibentuk. Nah, di IHSG itu sendiri ada sekitar 483 saham pada Desember 2013. Yang kedua yaitu indeks sektoral, yang dimana di sini ada indeks perbankan, indeks energi, indeks industri, dan indeks lainnya. Yang ketiga yaitu indeks LQ45, yaitu di sini merupakan data 45 saham dengan kapitalisasi pasar yang besar. Yang keempat yaitu JI atau Jakarta Islamic Indonesia. Yang kelima yaitu indeks Kompas 100. Yang keenam yaitu indeks bisnis 27. Yang ke-8 indeks Pepindo 25 dan indeks lainnya. Nah, saham itu sendiri yaitu merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Dengan demikian, semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar pula kekuasaannya dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk jenis-jenis saham sendiri yaitu dari segi cara peralihan, saham dibagi menjadi dua, yaitu saham atas unjuk dan saham atas nama. Dari segi hak tagih yaitu common stock dan preferred stock. Ciri-ciri saham itu sendiri yaitu untuk statusnya yaitu bukti kepemilikan. Nah, untuk kepentingan yaitu langsung terhadap misi perusahaan. Umur yaitu umur saham itu sendiri tidak terbatas. Pendapatan dari saham itu sendiri yaitu dividen. Perlakuan untuk saham itu sendiri yaitu dividen dan merupakan laba setelah pajak. Untuk di saham itu sendiri harganya berfluktuasi, dan untuk harga suaranya yaitu setiap kita memiliki saham maka kita memiliki hak suara. Untuk di saham itu sendiri berlaku dua analisis. Yang pertama yaitu analisis fundamental, yaitu membeli saham dengan membeli prospek perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu pendekatan ini digunakan untuk menilai nilai instruksi saham
apakah saham itu masih under value atau sudah over value. Yang ketiga yaitu cara untuk menganalisis laporan keuangan, baik itu laba rugi, arus kas, rasio, dan perbandingan terhadap perusahaan lainnya yang memiliki bisnis serupa dengan saham yang ingin kita beli. Untuk di saham itu sendiri ada tokoh investor yang sangat terkenal, yaitu Warren Buffett. Dia memiliki strategi investasi yang jika dipraktekkan akan memberikan keuntungan yang besar kepada kita sebagai investor. Yang pertama itu yaitu pilihlah kesederhanaan bukan kompleksitas. Nah, di sini Warren Buffett memilih saham-saham yang kesederhanaan atau memiliki valuasi yang menjanjikan untuk kedepannya. Yang kedua yaitu putuskan sendiri investasi Anda. Jangan terbawa dengan lingkungan sekitar Anda. Yang ketiga, bersabarlah dalam investasi. Yang keempat, anggap saham sebagai bisnis bukan secari kertas. Yang selanjutnya yaitu terapkan ketidakaktifan bukan hiperaktivitas. Yang di sini yaitu kita tidak FOMO jika sewaktu-waktu saham itu mengalami penurunan secara singkat. Yang selanjutnya yaitu lihatlah penurunan pasar sebagai peluang membeli, bukan saat harga pasar sedang meningkat. Yang selanjutnya yaitu abaikan ramalan pasar saham. Nah, di sini kita tidak boleh terikut-ikut untuk membeli suatu saham atas rekomendasian dari orang lain. Sebaiknya kita melakukan analisis sendiri dalam membeli saham. Yang keempat yaitu takutlah saat orang lain tamak, dan tamaklah saat orang lain takut. Yang terakhir yaitu hindari kesalahan mahal yang dibuat oleh orang lain. Nah, jika kita sudah mengetahui kesalahan-kesalahan yang telah dibuat oleh orang lain sebelum kita, maka kita jangan terjerumus lagi untuk melakukan kesalahan itu sendiri. Yang kedua yaitu analisis teknikal. Analisis teknikal sendiri digunakan untuk meramal apakah harga saham tersebut akan naik atau sebaliknya. Nah, di sini ada analisis teknikal untuk mengetahui tren sebuah saham. Kita dapat menggunakan analisis moving average atau Bollinger Band. Yang kedua yaitu analisis teknikal non-trending analysis. Kita dapat menggunakan indikator RSI, MACD, stokastik, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu analisis dividend yield. Nah, di sini merupakan ilustrasi para investor. Nah, di sini investor sendiri dapat berasal dari berbagai kalangan, baik itu petani, pengusaha, siswa, polisi, guru, pengusaha, dan masyarakat kecil lainnya. Kita semua dapat menjadi investor di pasar modal. Fakta unik seputar saham yaitu saham dapat dijadikan untuk mahar pernikahan. Yang kedua yaitu saham dapat dijadikan untuk kado ulang tahun atau kado lainnya. Nah, banyak orang yang takut memulai investasi di saham karena beberapa mitos yang sering didengar di masyarakat. Yang pertama itu pasar saham sama dengan judi. Nah, sejak bertahun-tahun pasar saham sering diidentikan sebagai kasino. Hal ini bisa terjadi karena orang-orang belum memahami penyebab pergerakan harga saham. Sejatinya harga saham setiap hari naik atau turun dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kinerja perusahaan. Kalau kita membeli saham dengan perusahaan yang kinerjanya bagus, hampir bisa dipastikan harganya akan naik, tinggal menunggu waktunya saja.
Untuk mengetahui mana perusahaan yang berkinerja baik, kita perlu melakukan suatu analisis. Namanya analisis fundamental. Lewat analisis ini, kita bisa mengetahui isi suatu perusahaan sehingga merasa yakin apakah itu perusahaan yang sahamnya layak dikoleksi atau tidak. Yang kedua yaitu berinvestasi saham bisa bikin cepat kaya. Perkataan tadi boleh jadi muncul akibat mentalitas judi yang dimiliki sejumlah investor. Bagi saya, kata-kata itu adalah sebuah mitos. Berdasarkan pengalaman, keuntungan dari berinvestasi saham tidak langsung muncul dalam sehari atau semalam. Pasar saham bukanlah sulap. Jadi jangan berharap bisa langsung jadi orang kaya baru setelah berinvestasi saham. Semua butuh waktu dan butuh proses. Yang ketiga yaitu tidak ada bukti fisik kepemilikan investasi. Sejumlah orang bilang bahwa transaksi saham itu berisiko karena tidak ada wujud fisiknya. Hal ini memang benar adanya, sebab mayoritas saham yang beredar di masyarakat sekarang sudah diwujudkan dalam bentuk digital. Pada masa lalu, saham yang diterbitkan dicetak dalam wujud kertas, namanya warkat saham. Warkat ini dipegang dan disimpan oleh investor. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, andaikan beli 100.000 lembar saham berarti investor pasti pegang 100.000 warkat. Seiring berjalannya waktu, pencetakan warkat dinilai kurang efisien. Selain jumlahnya berlembar-lembar, boleh jadi fisik warkat mudah rusak, misal akibat terbakar, dimakan rayap, atau bahkan dihanyut banjir. Untuk itulah semua saham kemudian dicatat dan disimpan dalam wujud digital. Yang keempat yaitu investasi saham itu rumit. Mitos ini sepertinya hanya berlaku untuk masa lalu. Karena pada masa lalu saham orang yang ingin berinvestasi di saham membutuhkan proses mulai dari pembuatan rekening, transaksi saham, pencarian data, hingga pencairan dana. Namun di era sekarang semua bisa dilakukan secara online dengan waktu yang relatif singkat akibat adanya teknologi yang mempermudah kita sebagai investor dalam memilah dan memilih saham yang layak diinvestasikan. Yang kelima yaitu butuh modal besar untuk membeli saham. Hal ini merupakan hal yang keliru, sebab kini jumlah satuan lot saham sudah dikurangi. Nah, untuk membeli saham, kita dapat membeli mulai harga Rp100.000 ke bawah. Bahkan saham masih ada yang memiliki harga sekitar Rp5.000.